awalnya meriset atau mengumpulkan benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu sejak kapan, Pak? Sebenarnya sudah sejak 2016 tapi belum intens. Cuma saya pelajari dokumen, terutama di arsip websitenya Australia sama arsip Belanda. Kemudian saya cari lokasinya. Jadi itu intens kurang lebih sekitar 3 tahun ini. Saya riset, kemudian saya melakukan tinjauan ke lokasi. Untuk museum Bapak sendiri ini statusnya seperti apa sih? Nah, ini yang saya, bagaimana lah saya bisa mungkin suatu saat saya bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah Jepang untuk agar mereka tahu barang-barang yang ada di sini. Tapi untuk di Parepare sendiri saya sering komunikasi dengan pihak-pihak terkait dari dinas pendidikan. Iya, dari teman-teman dari dinas pendidikan sangat support. Jadi ini ceritanya museum swadaya, Pak ya? Saya seperti yang di Morotai. Morotai. Iya, dia pribadi. Kalau di Sulawesi sendiri selain museum seperti ini ada tidak, Pak? Saya belum tahu ya, tapi sepertinya ini tabung oksigen sepertinya belum ada. Jadi ini satu-satunya museum swadaya Perang Dunia Kedua iya di Sulawesi. Ini ya, bisa saja seperti itu ya. Selain di Sulawesi ada tidak, Pak, yang Bapak tahu? Di Pulau Morotai dengan di Pulau Biak, Maluku Utara ya? Maluku Utara dengan di Pulau di Papua. Kalau benda-benda koleksi yang ditemukan di lokasi selama ini apa saja? Banyak. Ini di luar. Ya, jadi banyak hal yang ditinggalkan Jepang. Apa saja? Cuman ada apa namanya semacam identitas, hanko atau stempel, kemudian pakaian, peralatan makan minum, ada sisa-sisa amunisi, ya tapi kondisinya sudah nonaktif. Kemudian medis, perlengkapan medis, itu semua saya dapat hal itu. Itu nyaris luput dari perhatian orang, luput dan memang sudah nyaris terlupakan. Pak, apa yang mendorong Bapak mengumpulkan barang-barang Yang pertama itu hobi, kemudian keinginan untuk riset mandiri, untuk memberitahu orang-orang, terutama generasi muda bahwa di sini pernah ada hal-hal seperti ini dan pernah ada barang-barang seperti ini ditinggalkan Jepang. Karena memang Jepang itu periodenya sangat singkat, tapi dia sangat mempengaruhi tatanan. Bukan cuma tatanan di Indonesia, tatanan dunia dipengaruhi adanya Perang Dunia Kedua. Pak, ini Pak, berapa lama Bapak bisa kumpulkan benda-benda sekarang? Ini mungkin ya sekitar 3 tahunan, intensnya 3 tahun. 3 tahunan. Ini Pak, ini bagaimana caranya Pak menemukan ini di tempat ini? Saya mencari beberapa dokumen. Jadi saya melihat dokumen, terutama dari arsip Belanda, National Arsip, kemudian dari Australian War Memorial, arsip Australia, kemudian dari cerita-cerita yang berkembang bahwa di sana pernah ada pangkalan Jepang. Dari situ saya telusuri untuk saya menggali fakta-fakta apakah memang benar ini ada di sana. Ternyata sesuai dengan bukti-bukti yang saya temukan memang ada. Itu apa sih sebelumnya, Pak? Pangkalan Jepang, kemudian area persebaran. Jadi mereka itu sejak sudah terdesak, mereka membuat pertahanan di hutan, kemudian mereka tinggal di sana untuk menunggu kedatangannya pasukan sekutu. Tapi pada saat mereka perang di Kalimantan bulan Juni tahun 45, sehabis itu beberapa saat kemudian pada saat bulan Agustus sudah dibom Jepang. Jadi tidak sempat mereka perang besar di sini. Seandainya Jepang pada waktu itu tidak dibom, maka eksistensi Jepang di Sulawesi akan sangat tragis. Jadi benda-benda ini ditemukan di bekas wilayah itu, Pak? Iya, pangkalan Jepang, kemudian area persebarannya. Area persebarannya itu sampai ke perbatasan yang mereka. Sampai ke perbatasan. Saya sengaja datang ke sini setelah nelfon Pak Joko tadi, sangat takjub gitu ya, karena dokumentasi dalam bentuk fisik peninggalan Jepang itu sangat jarang kita temukan. Saya bagian dari, mungkin sama halnya dengan Pak Joko, suka dengan sejarah, makanya saya datang kemari. Ternyata di museum milik Pak Joko ini sangat lengkap, dan seperti yang kita lihat di belakang saya ini, mungkin
salah satu bisa dijadikan sebagai tempat destinasi bagi Anda yang penyuka sejarah. Sangat lengkap. Mungkin ini salah satu museum swadaya yang memiliki koleksi yang sangat lengkap, mulai dari benda medis, peninggalan medis, alat-alat militer seperti serpian-serpian senjata, pecahan mortir, peralatan masak, bahkan alat-alat minum, makan, lengkap. Hampir semua ada di sini. Bahkan sendal pun ada mereka, Pak Joko koleksi ini. Jadi ini sudah agak kusam semua bagian dalamnya ini, Tuan. Dalam ini wayang, ya. Wayang juga salah satu sarana propaganda yang dilakukan oleh Jepang pada zaman itu untuk mengambil hati masyarakat. Ke saya ini. Ini. Iya, dikirim ke saya ini, dibilang siapa tahu ada gunanya atau dia periset juga, jadi dia kirimi saya buku gratis, dia kirimi saya. Kalau membuat rumah dia biasanya kayaknya begini kan, menghadap ke timur kalau yang saya pelajari ya. Nggak tahu ya kayak kepercayaannya mereka tuh.